Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, kita ketemu lagi di Komando Podcast hari ini. Saya Doni Dinar dan saya akan membawa sebuah tamu saya, dan tamu saya nanti akan banyak berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan setelah mensurvei. Ya, dia adalah Pak Asra. Ya, Asra ini dari Prophetic Institute. Menarik. Saya ajak dia karena beberapa hari terakhir ada 2 kali dia keluarin hasil survei yang saling lambung-lambung lah. Tapi lebih seru lagi kalau kita langsung dengarkan dari dia. Assalamualaikum Pak Asra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asra? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini sehat ya? Ya alhamdulillah. Saya selalu berhitung hari gitu. Mungkin hari ini sehat, besok. Iya betul. Pak Asra, Iya. saya selalu tertarik ketika baca hasil survei dari Prophetic kemarin. Saya kaget gitu, waduh, Api kok kita udah kerja berat gitu, aku masih ada di urutan kedua. Iya. Mohon maaf, karena teman-teman di sini cita-citanya sih seperti itu, Iya, Api siap. jadi wali kota gitu. Tapi ya itulah, ini kan data ilmiah yang kalau mau dibantah secara ilmiah juga, Iya, gitu. betul. Kita nggak bisa marah gitu. Bisa diceritakan Prophetic Institute ini seperti apa bekerja, dan hari ini sudah berapa tempat yang lakukan pekerjaan? Oke, terima kasih banyak Pak Doni. Iya. Sebenarnya lembaga Prophetic ini sudah mulai aktif sejak tahun 2008. 2008. Iya, 2008. Cuman memang ini kurang terpublikasi ke media sosial ya, termasuk media mainstream. Ya, seperti lembaga konsultan politik lainnya ya, kami melayani jasa survei opini publik, kemudian pendampingan juga ya, terhadap kandidat ya, baik calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif. Ya, kami sisa belum pernah mendampingi calon presiden dan wakil presiden. Kira-kira begitu Pak Doni. Prophetic Institute ini sempat menjadi bahan percakapan publik. Betul. Ya, karena memang di kontestasi Pilwali Makassar 2020 ini kami sudah 2 kali melakukan rilis hasil survei. Kalau tidak salah itu kemarin di bulan akhir Mei, Juni itu ya. Dengan di bulan Oktober ini. Nah, memang sempat ada beberapa meme yang berkembang soal hasil survei dari Prophetic Institute, di bulan September dan Agustus kemarin. Dan memang di hasil survei itu yang terlihat itu Pak Dani Pomanto berada pada urutan elektoral pertama, disusul Pak Api, disusul Dek Ical, lalu Pak None ya. Tetapi yang perlu saya klarifikasi, walaupun angka-angka itu benar, tetapi terlepas dari konteksnya. Ya, terlepas dari konteksnya. Jadi saya ingat betul itu waktu di bulan Mei, akhir Mei ya, yang kami berikan titik tekan kepada awak media itu bahwa adanya tren menurun dari satu kandidat dan tren menaik dari 3 kandidat lain. Ya, yang saya maksud dengan satu kandidat itu Pak Dani Pomanto waktu itu ya. Karena memang kalau saya menghitung-hitung ya, ada semacam rata-rata penurunan elektoral itu 1,3 sampai 2% per bulan. Nah, itu yang lepas dari konteks meme yang tersebar di bulan Agustus dengan September kemarin. Nah, berbeda dengan Pak Dani Pomanto, ada 3 kandidat lain yang justru memperlihatkan tren naik ya. Yang pertama adalah Pak Api Rahman itu sendiri, kemudian yang kedua Dek Ical, yang ketiga Pak None. Tetapi yang cukup tajam kenaikan elektoralnya itu adalah Pak Api sebenarnya. Ya, makanya kami di Prophetic Institute itu melihat bahwa ya sekarang ini hanya ada 2 sebenarnya kandidat yang bertarung gitu ya, baik matra udara maupun matra darat gitu ya. Yang pertama pada di udara dengan di darat, maksud saya di media dengan kerja jejaring di lapangan, yaitu Pak Dani Pomanto dengan Pak Api. Iya. Di rilis kemarin juga saya sudah sampaikan ke media bahwa
sebenarnya kandidat ini bisa dibagi menjadi 3 klaster utama. Jadi bukan cuma COVID yang punya klaster. Bukan COVID aja yang punya klaster. Iya, tetapi perolehan elektoral juga. Iya, jadi ada saya sebut klaster pertama, klaster atas, klaster menengah dengan klaster bawah. Klaster atas itu Pak Dhani dengan Pak Api. Iya. Klaster menengah itu adalah Deng Ical. Klaster bawah itu adalah None. Kenapa saya membagi ketiga klaster ini? Karena melihat data perolehan elektoral sampai hari ini, sepertinya ketiganya itu sulit untuk saling bertukar. Sulit untuk saling bertukar. Iya, artinya Dhani dengan Api tetap di klaster atas, Deng Ical tetap di klaster menengah, None juga di klaster bawah. Iya. Ya, kira-kira begitu Pak Dhani. Pak Asra, saya selalu kalau baca data ya, Iya. data survei atau hasil survei itu, saya selalu ingin tahu kalau tren naik dari Api, apa faktor utama yang membuat dia naik? Terus kalau siapa Dhani dan Fatma turun gitu, apa yang membuat dia turun? Mungkin kita bisa ngobrol santai aja. Betul. Apa ini ya? Ini kan orang publik selalu mempersepsi bahwa Pak Dhani itu incumbent. Incumbent, ya. Walaupun nggak ada incumbent sekarang. Tidak ada incumbent. Makanya saya sering mengatakan bahwa Pak Dhani Pomanto itu pseudo incumbent, semi incumbent gitu ya. Semi, ya. Artinya dia memang wali kota yang bukan pejabat yang paling akhir menjabat. Nah, tetapi setelah itu kan ada 3 pejabat ya. Ada Pak Iqbal, kemudian Pak Yusran dengan Prof Rudi kan. Artinya sudah ada 3 wali kota yang menginterupsi kehadiran beliau di birokrasi pemerintahan. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Pak Dhani incumbent karena dia punya pengaruh politik di birokrasi pemerintahan Kota Makassar, saya rasa itu tidak benar, tidak benar sepenuhnya, itu ya, karena sudah diinterupsi oleh 3 pejabat wali kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tahu betul ya, beberapa partai yang dulu dengan Pak Dhani Pomanto di tahun 2018 itu sudah tidak ada lagi bersama beliau. Nah, contohlah misalnya yang menjadi jubir Pak Api sekarang, Pak Fadli, ketua PSI, itu saya tahu betul dia menjadi salah satu orang yang menjadi garda terdepan waktu Pak Dhani di 2018. Partai Perindo juga begitu ya, yang pada tahun 2018 itu memberikan supporting media, bukan hanya partai. Nah, tetapi kan sekarang ke kandidat lain, dalam hal ini Pak Api, justru Nasdem dulu yang tidak ke Pak Dhani, justru ke Pak Dhani. Ya, jadi ini menandakan bahwa ada jejaring-jejaring politik yang dulu dipegang oleh Pak Dhani di 2018 itu hijrah ke kandidat lain. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ini kan juga ya namanya lah seorang pemimpin pasti punya beberapa ketidaksempurnaan ini ya. Ya, dan ada beberapa kasus hukum dan ada juga beberapa isu-isu yang sifatnya bombastis dan akrab di telinga masyarakat. Nah, ini kan dipergunakan oleh pihak kompetitor ya. Kemudian dibuat framing sedemikian rupa, dipublis ke media sosial. Tapi ternyata Pak Dhani bersama tim itu belum bisa melakukan antisipasi yang cerdas untuk menetralisir itu. Ya, kira-kira ketiga itu. Tapi kalau soal wakil Ibu Fatma ini kan saya sering mengatakan ke adik-adik wartawan, Ibu Fatma ini masih perlu berusaha keras kalau misalnya meyakinkan. Iya, ingin memberikan sumbang elektoral bagi Pak Dhani. Ya, karena dari beberapa hasil survei, Ibu Fatma juga tidak punya kontribusi elektoral yang cukup besar buat Pak Dhani. Nah, cuma kan dia bawa partai. Dia bawa partai. Dia bawa partai. Dan setiap hari Minggu naik sepeda. Iya. Tapi saya rasa itu belum cukup lah untuk Ibu Fatma ya. Iya. Kalau kita lihat memang ramai pada media sosial gitu. Bisa nggak Anda gambarin bahwa kita compare aja tahun 2018 Api dan tahun 2020 Api yang sekarang itu seperti apa? Sangat berbeda sekali ya. Berbeda ya. Ya, jadi kita bisa melihat dari 3 hal lah. Yang pertama dari ini, apalagi istilahnya ini kompetensi pribadi dia sebagai kandidat. Sudah mulai kelihatan gitu ya. Jauh sangat berbeda di 2018 dengan di 2020 gitu ya. Kita lihat kemarin waktu di pidato
Deklarasi. Ya, pidato deklarasi dia sebagai pasangan kandidat itu kan ya hampir perfect sebenarnya dia. Iya. Isu juga yang diangkat saya rasa sangat relevan dengan situasi Makassar sekarang. COVID-19 dengan recovery ekonomi kan, ekonomi recovery. Nah, jadi saya rasa sangat berbeda ya. Kalau misalnya di 2018 ya kita harus jujur ya, retorika public speaking Pak Api itu belum optimal. Ya, tapi saya rasa beliau mau belajar ya, banyak berkonsultasi. Dan kita udah bisa lihat sekarang. Gitu. Sangat berbeda sekali dan ada kemajuan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua dari soal konten media sosial. Mungkin di 2018 beliau termasuk kandidat yang tiba-tiba muncul ya. Jadi belum punya infrastruktur tim booster, tim media sosial yang mumpuni, tetapi saat ini kan bisa dikatakan bahwa di media sosial Pak Api termasuk kandidat yang punya konten yang paling kreatif. Konten yang paling kreatif. Iya, terutama di YouTube itu kemarin ya, film-film anak yatim ya, kemudian itu kan sedikit banyaknya bisa memberikan semacam virality efek kepada Pak Api. Tetapi yang terpenting itu adalah soal kerja-kerja jejaring di bawah. Kerja-kerja jejaring yang mulai nampak ya, betul ya. Kalau saya dengar kan kemarin ada sekitar 305 komunitas jejaring ya di luar partai kan. Di luar partai. Saya rasa ini potensi yang sangat luar biasa. Ini kalau 300 itu sudah menjadi sinyal bahwa betul. Rasa percaya orang sudah semakin tinggi. Betul, itu yang terpenting bahwa mereka bersiap untuk menitip harapan mereka untuk Kota Makassar ke Pak Api, itu yang terpenting ya. Azra, Anda kan selalu melakukan survei. Ya. Kita coba di klaster menengah dan bawah. Gitu. Teman-teman banyak ngomong gitu bahwa klaster tengah dan bawah ini jangan salah, last minute justru dia akan mengejar. Mampu nggak tuh? Kalau pengalaman kami, ya kalau misalnya Deng Ical ini kan dari beberapa simulasi survei yang dilakukan, kemudian kita compare juga dengan hasil beberapa teman di lembaga konsultan lain, ya maksimal dia akan nambah lah misalnya 7%. Pak None itu walaupun dia akan mendapat tumpahan elektoral itu paling-palingan maksimal di angka 10%. Tetapi begini ya. Kandidat yang di klaster atas mau tidak mau juga harus mempertimbangkan mobilitas pergerakan dari kandidat klaster menengah. Kan bisa tergerus ya. Iya, artinya bagaimanapun misalnya ya Deng Ical itu ya misalnya beririsan dengan Pak Api misalnya ya. Pak None itu kan beririsan dengan Pak Dani gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak None bergerak di basisnya Pak Dani ya yang diuntungkan itu adalah Pak Api, begitu kan? Nah, kalau misalnya Deng Ical mengerus suara Pak Api di basis elektoral Pak Api, maka yang diuntungkan itu adalah Pak Dani. Ya, jadi kalau saya sih ya mesti ada bagaimana lah extraordinary komunikasi itu ya. Kandidat yang di klaster atas ini dengan kandidat yang di klaster menengah dengan bawah. Karena mau tidak mau keduanya ini akan mempengaruhi jalannya permainan ya dan hasil permainan di 9 Desember 2020 nanti. Oke, Pak Asra, seru nggak Anda melihat ini setelah melakukan 2 kali survei? Iya. Seru nggak gitu di atas? Oh, seru sekali nih, seru sekali. Ini Pilwali berasa pilgub ya? Iya. Karena ini ini kan juga dibumbu-bumbui dengan beberapa isu tentang pemilihan gubernur kan, ya muncul beberapa nama lah ya, kemudian kalau Pak NA kan sudah, kemudian Pak Erwin kemarin yang diisukan mau maju ya, seakan-akan mau diperhadap-hadapkan. Itu SG atau apa tuh? Saya rasa kan kita sudah mendengar pernyataan resmi dari Pak Erwin sendiri bahwa ya dia tidak berminat untuk jadi gubernur. Hanya dimainkan oleh saya rasa ada pihak-pihak tertentu yang akan akan gembira kalau misalnya Pak NA berhadapan-hadapan dengan NA ya. Ya walaupun bagaimanapun Pak NA ini ya sebagai kepala daerah di tingkat provinsi punya pengaruh politik lah terhadap hasil itu ya. Ya di 9 Desember 2020 nanti. Oke. Ini memang seru ya, tapi keseruan ini kita bisa lihat pada media sosial. Kemarin saya wawancara anak musisi sama begitu Astra. Mereka bilang kreatif campaign justru datang dari Pak Munafri ini. Ini adalah salah satu bentuk kreatif campaign yang tidak dimiliki oleh 3 kandidat yang lain. Saya tanya, kreatif campaign apa?
kemarin waktu deklarasi kita udah dilarang ada artis, itu artisnya nampil Jakarta tapi secara virtual ada di situ. Iya. Iya. Apa kaitannya dengan para musisi? Ternyata musisi bilang harusnya seperti itu. 3 calon yang lainnya memberi kesempatan kita juga musisi untuk bisa dapat job gitu ya. Walaupun kita nggak bersentuhan, ini kan dibatasi, dilarang oleh KPU gitu. Untuk ada kumpul lebih dari 50 orang dan melibatkan para musisi bermain musik. Jadi saya katakan bahwa disinilah jadi tontonan gratis buat orang bahwa siapa yang kreatif, siapa yang paling kreatif, ya. Dan yang paling banyak dapat ini ya orang-orang yang nanti yang paling banyak dipilih. Jadi saya yakin nanti ini untuk segmen pemilih milenial ya kemungkinan besar ya akan mengarahkan suaranya ke Pak Appi gitu ya. Kalau misalnya asumsi kita ya para pemilih milenial ini senang dengan yang berbau inovasi gitu ya. Senang yang berbau disrupsi lah, artinya menggunakan media kampanye baru. Apalagi misalnya memang kita berada di situasi pandemi ya PKPU juga seakan-akan mendorong kita ya gunakan ya media baru ini kan. Ya karena itu tadi ya kalau pakai masker tulisan Appi kok masa dilarang, nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Iya, itu. Karena saya lihat di mana-mana itu masker itu banyak sekali itu. Pak Asra, Iya. Yang terakhir dari Anda, Ya. Saya ingin tahu karena waktu kita hanya 15 menit, 20 menit lah. Oke. Silakan. Ya, kalau saya berdasarkan apa ini penilaian tim kami bahwa ya yang bersaing ketat ini adalah Pak Dhani dengan Pak Appi. Pak Dhani Pak Appi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan hasil survei Deng Ical itu posisi kedua setelah Pak Dhani, ya saya rasa apa? Ya kalau perlu ya mereka harus memperlihatkan validasi data mereka ya. Karena dari beberapa lembaga survei baik nasional ya, lokal itu ya semuanya saling mengkonfirmasi. Ya dari EF, 3 Roda, Poltreking gitu ya, dari LSI kemudian LSI LSI di Iya, PT LSI di DJA ya, SMRC dan sebagainya. Nah, tapi kan ada kemarin itu apa yang berkembang itu ya, yang katanya dari Saiful Mujani Riset itu ya, itu tidak benar itu ya, itu bukan hasil rilis, bukan hasil rilis itu hanya status WA yang seakan-akan mengutip hasil rilis ya. Nah, tetapi dari hasil rilis semua lembaga survei yang ada itu saling mengkonfirmasi. Nah, 3 klaster ini, 3 klaster ini artinya Pak Dhani, Pak Appi lah sekarang yang saling bersaing. Kemudian disusul oleh Deng Ical dengan None. Tapi bagaimanapun yang klaster menengah dan bawah ini akan sangat mempengaruhi jalannya permainan kontestasi Pilwali di 2020. Jadi mau tidak mau yang berada di klaster atas ini tidak hanya mengawasi rivalnya yang di klaster atas, ya harus pantau-pantau juga yang di klaster menengah dengan bawah ya. Oke. Asra banyak terima kasih. Anda udah datang di Komando Podcast dan waktu ini memang sangat pendek sekali. Sebenarnya saya masih banyak mau ngomong. Saya potong lagi karena tadi ada yang saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah saksikan Komando Podcast. Insya Allah kita bisa ketemu dengan konten yang lebih menarik. Saya Don Dinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Komando. Waalaikumsalam.